Buka. Oke. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir di dalam kegiatan kita ini di malam hari ini. Bu Deni, Pak Herman, saya akan menyampaikan satu materi nanti. Oke, sebelum kita mulai, monggo seperti biasanya kita akan mulai dengan doa dulu. Yang bertugas doa, monggo Pak Saya Herman. Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari untuk menyikat waktu. Marilah kita buka acara pada malam hari dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita lakukan dapat lebih lancar dan lebih mudah. Silakan berdoa Bapak Ibu menurut keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Terima kasih Pak Ari. Waktu saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak Irman. Untuk selanjutnya supaya kita makin semangat, monggo yang bertugas untuk ice breaking, Bu Deni. Oke, Pak Ari, terima kasih. Pak Herman siap ya? Ngikutin saya ya, Pak ya. Oke, siap. Kita nyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati teriak semangat. Semangat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, panggil Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari. Terima kasih. Oke. Aplaus buat Bu Deni. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya akan mulai. Saya akan share screen dulu. Oke, sudah kelihatan, teman-teman? Sudah Pak. Sudah. Jadi, di sini tentang apa itu capaian pembelajaran. Jadi, apa yang akan kita bahas di sini adalah tentang capaian pembelajaran. Pertama-tama, capaian pembelajaran di sini itu seperti kita ketahui di Indonesia sendiri lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Jadi, tidak merujuk ke satuan pendidikan tertentu. Di sini banyak digunakan di negara-negara Eropa capaian pembelajaran ini. Karena itu saat ini kita sudah saatnya, terutama di Inggris ya teman-teman, kalau kita ketahui. Nah, di sini akhirnya secara sederhananya CP itu didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi capaian pembelajaran ini nanti memuat kompetensi-kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi intinya seperti ini. Kalau pengemudi itu mengambil rute yang salah, maka GPS akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali pada rute yang semula, mengarah pada tujuan yang hendak dituju. Nah, di sini CP juga seperti itu. CP adalah acuan untuk membimbing. Jadi guru membimbing siswa agar hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. CP juga menunjukkan dan mengerahkan guru harus jalan mengikuti dan menyadarkan siswa. Oke, di sini tujuan dari CP itu sendiri, khususnya kalau pada di tingkat SD dan SMA, itu adalah kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Jadi ada kriteria-kriteria penilaian yang mengidentifikasi CP sebagai tujuan yang terukur. Untuk komponen-komponennya seperti kita ketahui, jadi di sini bentuk penulisan CP itu seperti kita ketahui bentuknya paragraf, kemudian hasil peleburan dari KI dan KD ya, itu mungkin perlu diketahui bahwa CP ini sebenarnya adalah kalau di K13 adalah KI dan KD teman-teman. Kemudian ada fase-fase dalam penrumusan CP ini, jadi rentang waktunya lebih panjang bukan per tahun seperti kurikulum 13.
Nah, di sini untuk komponen-komponen CP yang terdiri atas ada 4 komponen. Yang pertama rasional, tujuan mata pelajaran, karakteristik, dan capaian tiap fase. Jadi masing-masing fase ada tujuannya. Jumlah fase ada 6 ya. Jadi fase A, B, dan C itu untuk SD, D itu untuk SMP, dan E untuk kelas 10 SMA, F untuk kelas 11 dan 12. Nah, bisa dipahami sampai sini? Untuk selanjutnya ada sedikit pertanyaan ini untuk kita diskusikan. Jadi mengapa CP itu dirumuskan per fase, teman-teman? Oke, monggo yang bisa kita klik dulu. Saya akhiri dulu screen-nya, share screen-nya, atau bisa mengemukakan pendapat dulu, Bu Deni atau Pak Herman, siapa dulu? Jadi kenapa CP itu dirumuskan per fase? Iya. Ladies first, Pak. Monggo. Nggih, monggo Bu Deni. Kenapa CP itu harus harus dirumuskan ya per fase ya, karena kan kita harus melihat analisa kebutuhan dari pembelajaran dari masing-masing karakteristik anak-anak juga ya Pak ya, karakteristik siswa. Jadi terkait dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Jadi setelah mengetahui apa yang dibutuhkan siswa, maka materinya itu akan dipilihkan sesuai dengan fase, karena materi itu dipilih dan dibutuhkan untuk menunjang masa depannya dalam jangka yang panjang. Jadi perlunya untuk diberikan dalam tiap-tiap fase itu adalah terkait dengan sebagaimana siswa itu mendalami kemampuannya, dilihat dari karakteristik dan analisa kebutuhan dari masing-masing siswa itu sendiri. Itu aja. Monggo Pak Herman. Monggo Pak Herman. Oke, saya sepakat dengan Bu Deni Pak Eri bahwa CP harus dirumuskan per fase sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah. Dan itu pun seperti kita tahu bahwa CP pun selain dirumuskan oleh pusat, tapi sekolah juga punya kewenangan untuk membuat tujuan pembelajaran sendiri yang mengacu pada CP. Dan itu pun dilakukan berdasarkan fase-fase tertentu yang sudah kita ketahui. Kalau di SMA, karena kita sebagai guru SMA itu adalah fase E dan F ya kalau tidak salah ya. Yang seperti yang Pak Heri tadi sampaikan bahwa fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Pentingnya fase dibuat bertahap atau capaian dibuat sesuai dengan fase ya untuk dilakukan secara berjenjang dan bertahap Pak. Sehingga kalau seperti yang sekarang itu kan anggap capaian pembelajarannya kan per semester yang terangkum dalam tujuan pembelajaran di sana. Sehingga ketika sudah lewat semester lagi, anak-anak sudah kelewatan semester sebelumnya. Kalau di fase ini kan enggak. Kalau capaian pembelajaran bisa dilanjutkan lagi sehingga dalam bisa saja seperti kita tahu bahwa anak si A di kelas yang sama tapi sudah berada di fase berbeda karena pola serap atau daya serap terhadap materinya berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Terima kasih. Terima aplaus buat Bu Deni dan aplaus juga buat Pak Herman. Terima kasih semuanya. Jadi apa yang memang sudah disampaikan semuanya sudah benar. Jadi di sini istilah fase itu kan sebenarnya untuk membedakan dengan kelas. Intinya itu aja. Jadi peserta didik satu kelas itu sama belajarnya dalam fase bisa saja fase pembelajarannya berbeda. Karena itu ada tahapan-tahapan belajar yang juga dikenal dengan istilah teaching at the right level. Jadi kita akan semakin mengenal itu. Oke, terima kasih semuanya untuk materi kita untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Bisa untuk selanjutnya diakhiri. Monggo yang bisa memimpin doa. Saya share screen-nya, saya matikan dulu. Saya silakan Pak Herman. Kita tutup Pak Ringgi. Terima kasih Pak Ari. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan materi CP dari Pak Ari. Terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan.
Sudah selesai. Terima kasih. Oke. Waktu saya kembalikan Terima lagi, kasih Pak Ari Terima materinya. kasih. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya kita akan langsung Bu Deni ke giliran kedua, jadi tidak rekodnya. Recordnya terus ya. Terus, nggih. Bismillah. Langsung. Lanjut, ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya teman-teman. Ada Pak Ari dan Pak Herman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita masih pada sesi di program sekolah penggerak ya, Bapak Ibu, karena keterkaitan dari materi yang akan kita sampaikan beberapa hal. Oke, untuk memulainya, monggo dipimpin dengan doa, Pak Ari. Terima kasih. Sebelum kita mulai pada hari ini, kegiatan akan kita mulai dengan doa. Kita ucapkan basmalah, kita bersama-sama supaya pada diberi kelancaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan lagi ke Bu Deni. Terima kasih Pak Ari sudah memimpin doa pembuka ya untuk kegiatan berikutnya agar kita tetap semangat ya meskipun malam-malam sebagai bentuk apresiasi kita dalam tetap belajar ya dimanapun, kapanpun, jam berapapun kita wajib untuk belajar. Monggo ice breakingnya nanti dipimpin sama Pak Herman. Silakan Pak Herman. Caranya gini Bu G, TIK yes gitu ya. Oke. TIK yes gitu. Oh ya. Oke, siap. Oke, kita mulai G. TIK yes. TIK yes. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Pak Herman. Waduh, makin semangat ini semakin malam ya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, saya mohon izin untuk share screen ya untuk konten materi hari ini. Saya akan memberikan sedikit ya pemahaman terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya Pak Ari dan Pak Herman, kurikulum operasional di satuan pendidikan ini pasti memuat ya seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan kita sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui juga, kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang ada di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Nah, di PSP ini, di program sekolah penggerak ini, yang nantinya kita akan dapatkan, jadi komponen kurikulum satuan operasional pendidikan ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Jadi dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala ya Bapak-Bapak, guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Jadi kuncinya adalah ini ditinjau secara berkala, kemudian disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada 4 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama, pasti berpusat pada peserta didik. Harapannya adalah pembelajaran itu harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi mengacu, dan ini adalah mengacu dari rujukan tentang P3 ya, profil pelajar Pancasila. Jadi rujukannya tetap harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila pada semua tahapan. Yang kedua adalah konstekstual, di mana ini menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya secara konteks sosial budaya dan lingkungannya, serta dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang ketiga adalah esensial, Bapak-bapak. Jadi di sini esensial, semua unsur informasi itu sangat penting, utama ya, penting atau yang sangat utama dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Jadi di sini nanti dokumennya tidak perlu memuat kembali tentang lampiran dari capaian pembelajarannya. Kemudian akuntabel, jadi ini adalah dapat dipertanggungjawabkan ya sesuai dengan berbasis data dan aktual. Kemudian harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi prinsipnya ada berapa?
Jadi berpusat pada peserta didik, konstekstual, esensial, yang terakhir adalah yang keempat adalah akuntabel, yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sedangkan sedikit tentang profil pelajar Pancasila yang sebagai acuan ya dalam merumuskan, menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan, ini adalah P3, profil pelajar Pancasila, di mana yang sudah kita ketahui bersama ya, jadi pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang harus dimiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak-Bapak yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Salah satunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu saja materi yang sedikit saya sampaikan ya terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, untuk berdiskusi bersama-sama, saya tuh pengen untuk pencapaian ya terkait dengan yang sudah saya berikan ini tadi. Kalau menurut Pak Ari dan Pak Herman, itu siapa saja sih yang dilibatkan untuk pencapaian dari kurikulum operasional di satuan pendidikan itu kira-kira siapa saja? Oke, saya stop ya. Saya stop sharing. Monggo kita diskusi bersama. Oke, bisa saya dulu, Bu Deni? Oke, monggo Pak Ari. Jadi yang jelas terlibat di sini adalah yang pertama harus guru. Jadi semua guru ini harus terlibat, Ibu. Jadi di sini bagi saya tidak ada guru yang apatis. Semuanya harus terlibat. Kemudian yang kedua yang jelas adalah tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah dan yang mewakilinya biasanya bidang kurikulum itu tetap harus terlibat. Kemudian yang ketiga, nah kita nanti ada yang namanya pelatih ahli yang mendampingi kita. Oke. Kemudian nanti yang keempat kemudian ada tentu siswa dan orang tua siswa yang berkepentingan juga. Kemudian nanti mungkin juga ada yang namanya Dewan Pendidikan. Nah, terus juga bagaimana dengan dunia kampus dan dunia industri itu, mereka juga berkepentingan kalau di kurikulum di sekolah itu supaya outputnya bisa mencapai ke mereka. Intinya itu. Ya, benar ya Pak Ari ya. Terima kasih ya Pak Ari sudah memberikan tanggapan terkait dengan diskusi kita, siapa saja pemangku kepentingan yang terkolaborasi ya di dalamnya untuk menuju sasaran dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pak Herman, bagaimana Pak Herman? Ya, saya sepakat Bu. Kayaknya semuanya sudah disabet tuntas dengan Pak Ari. Siapa saja yang Pak Ari ya? Iya. Jadi yang terlibat dalam ini ya, pemangku kepentingan itu pastinya yang harus melibatkan komite juga ya. Komite satuan pendidikan. Satu lagi yang ketinggalan Pak Ari, Bu. Pengawas sekolah. Pengawas pengawas juga dilibatkan. Ya, jadi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan itu juga melibatkan komite satuan pendidikan, kemudian berbagai pemangku kepentingan lain seperti orang tua tadi sudah ya Pak Ari ya, orang tua, organisasi, kemudian Dudi ya terkait dengan dunia usaha dan dunia industri ya untuk SMK ya terutama ya Pak Herman, Pak Ari. Jadi pastinya ini juga di bawah koordinasi dan supervisi dari dinas pendidikan terkait atau kantor kementerian ya yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama atau sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Ari, Pak Herman sudah aktif ya tadi dalam berdiskusi. Terima kasih Bu Deni. Saya kira ini materinya cukup ya Bapak-bapak ya. Oke, saya persilakan untuk menutup kegiatan hari ini. Silakan dipimpin doa nantinya oleh Pak Ari ya. Ari, Pak Ari, mohon waktunya untuk memimpin doa penutup. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat semuanya teman-teman. Terima kasih untuk instruktur kita Bu Deni. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Pak Ari Tulus, Pak Herman Santoni udah ada di dalam kegiatan pembelajaran ya terkait dengan fasilitasi materi hari ini. Terima kasih saya sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
Saya Pak Hari. Oke, Pak, monggo. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ari dan Bu Deni. Waalaikumsalam Pak Herman. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Pada malam ini saya akan mencoba untuk membahas tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional satuan pendidikan. Tapi sebelumnya, kayaknya kurang afdal kalau tidak dibuka dengan doa. Hari ini siapa Pak Ari ya? Saya untuk Pak yang doa Herman. Bu Deni. Oke, Bu Deni. Nanti akan memimpin doa Bu Deni dan yang akan membuka ice breaking-nya nanti akan dipimpin oleh Pak Ari. Monggo, dipersilakan Bu Deni dan Pak Ari. Oke, Bapak-Bapak, sebelum materi pembelajaran hari ini tercapai ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, harapkan, yang akan disampaikan oleh Pak Herman, ada kalanya kita berdoa dulu ya, supaya lancar kegiatannya. Oke, monggo kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Herman. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Bu Deni. Monggo dilanjutkan. Untuk speaking-nya silakan Pak Ari untuk dipimpin. Oke, teman-teman. Jadi saya akan bilang seperti ini ya. Informatika jaya, jaya, jaya. Maka nanti teriak jaya, jaya, jaya. Siap. Oke, siap Pak. Informatika jaya, 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 jaya. Terima kasih semuanya. Semangat saya kembalikan ke Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu Deni. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada malam ini saya akan mencoba untuk membahas tentang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesionalisme di satuan pendidikan. Izin share nggih. Belum tampil Pak Masih Herman? Belum Pak. Masih belum tampil Pak Herman. Oke Ibu. Ini saya Masih belum Pak Herman? Enggak Bapak, ini saya share lagi. Sudah tampil Pak Gi? Mas, oke, sudah. Oke. Saya mohon maaf tadi saya pakai WPS, ternyata WPS tidak ada pilihan di share di sini Pak. Oke. Pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional satuan pendidikan. Mengapa sih sebenarnya harus ada pendampingan seperti itu? Mengapa harus ada evaluasi dan pengembangan profesi di dunia pendidikan? Dan kemudian bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi, apa saja pertimbangan yang dilakukan saat merencanakan pendampingan evaluasi dan pengembangan pendidikan. Oke Bapak, seperti kita tahu bahwa dalam kurikulum ini bahwa kita ada yang namanya capaian pembelajaran, di mana semuanya, setiap mata pelajaran merumuskan tujuan yang mengacu pada capaian pembelajaran. Di sini, tidak serta-merta bahwa setiap tujuan itu akan dicapai di akhir mata pelajaran, karena kita tahu bahwa ada serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika melaksanakan pembelajaran yang terangkum dalam alur pembelajaran nantinya, dan itu pun kemudian ada yang di tengah-tengah itu ada namanya asesmen, ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif, yang semuanya mengacu pada bagaimana sebuah capaian pembelajaran bisa tercapai, semua pembelajaran itu bisa diserap oleh siswa. Inilah kemudian yang menjadi pertimbangan harus ada pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Pak Herman, maaf, ini kok tidak bergerak Pak Herman. Materinya belum bergerak ke bawah, bergerak ke bawah. Belum ke asesmen, belum ke evaluasi. Belum ke evaluasi Pak Herman. Masih ke judul masih proses. Masih di awal. Oke. Lanjut, Oke. Ini apa yang menjadi pertimbangan dari pendampingan dan evaluasi serta pengembangan profesionalisme? Tentunya satu adalah
agar sebuah pembelajaran itu lebih berkualitas dan lebih mudah untuk diserap siswa. Karena tidak serta-merta sebuah pembelajaran itu akan diserap seluruhnya oleh siswa. Dan disitulah kemudian ada pertimbangan untuk dilakukan evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesionalisme guru di satuan pendidikan. Oke, siapa saja yang nantinya proses ini dikelola oleh para pemimpin satuan pendidikan dan atau guru yang dianggap sudah mampu melakukan peran ini. Yang jelas bahwa pendampingan ini akan dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian oleh pelatih ahli, kemudian mungkin dengan pengawas, ataupun dengan guru senior yang memiliki kredibilitas untuk melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang dianggap tidak memenuhi capaian pembelajaran di akhir semester atau di akhir fase, Bapak Ibu. Kemudian dengan apa sih caranya untuk melakukan pendampingan ini? Yang jelas ada 3. Pertama adalah coaching, proses pendampingan untuk mencapai tujuan dengan menggali pemikiran-pemikiran serta seseorang terhadap satu masalah. Kemudian dengan mentoring, proses pendampingan dengan berbagai pengalaman, pengetahuan untuk mengatasi suatu kendala. Yang ketiga adalah pelatihan, yang merupakan proses pendampingan untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan seorang guru yang berkaitan dengan kinerja atau nasabah internal, menyesuaikan dengan kemampuan di satuan pendidikan di mana itu berada. Kemudian di situ ada prinsip pendampingan, ada 4. Ada 4 prinsip pendampingan dan pengembangan profesionalisme sebagai aktivitas yang berdasarkan hasil kegiatan evaluasi. Ini tentu dilakukan di akhir dari kalau sekarang mungkin semester, Pak, ya, di akhir semester. Kemudian menetapkan ruang lingkup. Yang selanjutnya adalah pendampingan dan pengembangan profesionalisme secara terencana. Terencana tentu pendampingan itu sudah ada dalam prosedur-prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang poin keempat adalah pendampingan dan pengembangan adalah sebuah proses kolaboratif dalam satuan pendidikan antara orang yang melakukan pendampingan dan guru demi tercapainya tujuan bersama. Apa tujuannya, Pak? Ya jelas adalah tujuannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Di situ ada 5 prinsip. Yang pertama adalah menetapkan tujuan evaluasi. Kemudian prinsip yang kedua adalah menetapkan data yang akan dilakukan atau didapatkan dalam kegiatan peninjauan. Poin yang ketiga adalah bentuk asesmen yang akan dilakukan untuk melakukan data informasi yang diinginkan. Ada beberapa asesmen tertulis ataupun asesmen tidak tertulis. Kemudian yang keempat adalah merancang aktivitas evaluasi yang bersifat reflektif. Jadi apa yang sudah dilakukan seorang guru di dalam kelas nanti akan direfleksikan dan kemudian ditarik kesimpulan, Bapak Ibu. Sehingga ditemukan sebuah titik atau sebuah rumusan bagaimana evaluasi itu akan dilakukan. Yang poin yang kelima adalah menggunakan alat penilaian pencapaian yang jelas dan terukur. Kemudian selanjutnya adalah siapa sih yang nanti terlibat dalam ini, dalam apa namanya evaluasi kurikulum yang nanti akan dilakukan. Ini kaitannya dengan yang paparan pemateri sebelumnya dengan Bu Deni, dan juga menjadi pertanyaan tadi sebenarnya. Semua elemen yang ada di dalam sekolah, guru, Wakasek bidang kurikulum, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, dunia kerja atau DUDI, kemudian pakar pendidikan. Mungkin di kita nanti ada namanya pelatih ahli. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin yang di pertanyaan kita adalah bagaimana proses itu dilakukan evaluasinya, Bapak. Jadi prosesnya seperti apa nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama di sini. Monggo Bu Deni atau Pak Ari dipersilahkan. Ya, mungkin prosesnya harus terkolaborasi ya. Kolaboratif, jadi kemudian melibatkan seluruh stakeholder, kemudian harus reflektif, kemudian berdasarkan data, ya salah satunya itu mungkin berpusat pada siswa juga,
serta fokus pada perbaikan data dan pengembangan. Itu saja kalau menurut saya, Pak Herman. Barangkali Pak Ari mau menambahkan. Monggo, Pak Ari. Setuju itu, Pak. Setuju saya, Pak, dengan jawabannya Bu Deni. Ya, mungkin itu. Ya. Oke. Habis. Demikian yang bisa kami diskusikan hari ini atau malam ini, Pak ya, karena ini malam. Untuk penutup, silahkan. Tadi Pak Ari atau Bu Deni? Saya Pak. Oke, dipersilakan Bu Deni. Terima kasih Pak Herman sudah memberikan materi yang sangat apik ya bagi kita semuanya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, untuk menutup akhir dari materi hari ini, kita tutup dengan doa hamdalah ya secara bersama-sama ya, karena tadi sudah kita buka dengan awal doa bersama-sama, maka kita harus menutup membaca dengan hamdalah aja secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Herman atas kesempatannya ya materinya. Baiklah, Pak Ari, teman-teman, kita akhiri untuk hari ini. Hari ini refleksi. Terima kasih. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya stop. Tapi record ya Pak Ari.